Halo guys, kembali lagi di Living Digital. Pada konten YouTube kali ini akan membahas rekomendasi 5 extension aplikasi Visual Studio Code. Oke, sebelum kita masuk ke extension aplikasi Visual Studio Code, buat teman-teman yang belum menginstal file Visual Studio Code, teman-teman bisa install terlebih dahulu di website resmi melalui halaman website dengan kata kunci code.visualstudio.com. Untuk pada saat ini versi terbarunya ada versi 1.87. Jadi mungkin teman-teman pada saat download dengan versi yang berbeda. Dan kode editor ini bisa digunakan untuk berbagai sistem operasi ya. Bisa digunakan Mac OS, Windows, dan ada juga untuk Linux. Dan kalau sudah diinstal, silahkan buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Dan untuk menginstal extension-nya, teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke bagian sebelah kiri, bagian sidebar VS Code-nya. Pilih saja menu yang bernama Extensions dan klik saja. Dan untuk shortcut-nya tinggal tekan Ctrl+Shift+X. Nanti teman-teman di sini bisa mencari dan mendownload extension yang kita butuhkan. Oh ya, sebelumnya pastikan teman-teman dalam terkoneksi internet terlebih dahulu. Untuk extension yang pertama, mungkin sangat bermanfaat bagi pengguna Sublime Text sebelumnya. Dalam extension ini akan membantu dalam penggunaan shortcut pada kode editor Sublime Text di dalam VS Code. Untuk mencari extensionnya, tinggal cari saja Sublime Text Key Map melalui input bagian sini. Untuk cara menginstalnya, teman-teman tekan dulu extensionnya lalu tekan tombol install. Untuk contoh salah satu kegunaan yang paling simpelnya yaitu dalam memunculkan dan menutup sidebar dengan hanya membutuhkan shortcut Ctrl KB. Sebelumnya, di Visual Studio Code itu tidak bisa, teman-teman. Extension yang kedua, extension ini juga merupakan salah satu extension yang mengadopsi fitur dari Sublime Text. Karena dalam Sublime Text, ketika membuka output file HTML, hanya perlu tinggal klik kanan, lalu open browser, sedangkan dalam VS Code belum bisa. Maka dari itu dibuatkan extension VS Code yang namanya Open in Browser. Nah, kita cari saja Open in Browser lalu install. Untuk mencoba extension ini kita perlu membuat file HTML terlebih dahulu. Lalu buat basic HTML dan isi body dengan tag heading disertai tulisan. Dengan adanya extension ini, kita hanya perlu klik kanan lalu cari Open in Browser untuk menampilkan outputnya, maka websitenya akan langsung tampil. Untuk extension yang ketiga, sebenarnya mirip seperti extension yang kedua, bahkan lebih keren dari extension Open in Browser. Untuk menginstalnya, kalian bisa searching saja extension dengan nama Live Server. Nah, extension ini tidak hanya menampilkan website dengan mudah, tapi juga menampilkan outputnya secara timestamp, secara live, tanpa harus merefreshnya terlebih dahulu. Untuk mencoba extensionnya, kita masuk ke file HTML, lalu klik kanan, dan cari menu Open with Live Server. Untuk kelebihan dari Live Server ini bisa dilihat contoh berikut. Untuk kelebihannya, kita tidak perlu melakukan save terlebih dahulu. Sudah terupdate output-nya dari VS Code. Masuk ke extension yang ketiga, yaitu namanya Extension Auto Rename Tag.
Extension ini membantu ketika kalian ingin mengganti sebuah tag. Nah, misalkan kalian tulis H2 atau H1 menjadi H berapa, kalian tidak perlu mengganti tag pembuka dan tag penutup secara manual. Cukup ganti saja tag pembukanya. Maka tag penutup otomatis mengikuti tag pembuka. Lanjut ke extension yang keempat, yaitu extension yang berguna dalam dokumentasi kode dengan tampilan yang lebih menarik. Untuk nama extension ini, cari saja extension kode snap pada searching input. Bagi yang belum install, silahkan install terlebih dahulu. Untuk cara menggunakan extension ini, tinggal tekan shortcut Ctrl+Shift+P, lalu cari saja kode snap. Setelah itu kita blok saja kode yang akan kita simpan ke dalam dokumentasi codingannya. Setelah kita blok, klik saja bagian gambar ikon diafragma kamera untuk menyimpannya ke dalam folder. Selanjutnya, extension terakhir atau kelima mengenai extension CSS. Extension ini bernama extension CSS Peak, yang mana kegunaan extension ini untuk mengintip styling pada elemen pada tag. Oke, bisa diinstal terlebih dahulu bagi yang belum menginstal. Untuk mencoba extension ini, kita perlu membuat style pada salah satu tag. Sesudah membuat stylingnya, kita bisa cek atau intip style apa yang dipakai pada tag atau kelas tersebut dengan hanya perlu menekan tombol kontrol pada kelas, lalu klik saja, maka akan diarahkan ke stylingnya.
Oke, mungkin itu saja pada konten kali ini. Mungkin bisa bermanfaat dalam mempermudah perkodingan teman-teman ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan mendukung channel kami. Kami sangat menghargai setiap komentar, like, dan subscribe dari kalian. Jangan lupa untuk tetap berlangganan untuk mendapatkan konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjalani hari yang menyenangkan. Terima kasih lagi, dan salam hangat dari kami. And see you in the next content, guys.